Ini kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, kita lanjutkan kembali perbincangan. Saya langsung ke Mbak Nining. Mbak Nining, tanpa kita membahas soal proses pembentukan undang-undang dulu ya. Dengan keluarnya aturan Permenaker ini, kemudian ada program JKP. Nah, apa mungkin fakta-fakta yang dihadapi oleh teman-teman buruh ya di lapangan gitu? Kenapa ini bisa bertabrakan semangatnya dengan apa yang disampaikan tadi oleh Bang Timbul? Iya, artinya kan itu menunjukkan bahwa ketika pemerintah melahirkan regulasi atau turunannya, artinya sangat minim gitu ya, berkomunikasi keterbukaannya terhadap publik. Karena berbagai macam kebijakan, kalau dikatakan bertabrakan, kan bukan buruh yang mengusulkan, bukan buruh yang sebagai pemutusnya, pemerintah sendiri gitu kan gitu. Kalau itu bicara tentang persoalan tabrakan tentang persoalan kebijakannya. Sebenarnya Undang-Undang SJSN itu kan lahir di 2024. 2015 pemerintah sorry 2015 atau 2019 ya sudah mengeluarkan Permenaker tentang JHT, bisa diberikan syarat tunai atau menunggu masa waktu 1 bulan, itu sudah cukup jelas gitu ya yang dibuatkan oleh pemerintah. Nah, ketika ini dikeluarkan kembali dan memberikan gap yang begitu besar, ini menunjukkan kita bertanya besar, mau diapain kemudian uang kaum buruh ini, gitulah itu yang menjadi persoalan. Padahal kita lihat realita faktanya gitu ya, ketika kaum buruh menjadi korban PHK, apalagi dengan status yang kontrak, alidaya, outsourcing, mereka tidak punya kepastian kerja gitu, dengan keterbatasan usia mendapatkan pekerjaan, JHT itu adalah harapan dari kaum buruh. Nah, kalau kemudian hari ini harus menunggu 56 tahun, bayangkan orang yang punya keterbatasan pendapatan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya, belum lagi kalau mereka ingin berusaha gitu ya, ini akan membuat semakin kesulitan. Yang ada adalah bukan jalan keluar dari persoalan jaminan, tapi yang ada adalah bagaimana membuat orang semakin susah. Nah, ketika orang uh, punya keterbatasan, maka ini keterkaitan juga dengan persoalan gejolak sosial. Nah, bayangkan kalau orang misalkan Ya, terkorban PHK, mereka betul pemerintah sudah membuat satu jaminan kehilangan pekerjaan gitu ya, tapi undang-undangnya pun masih menjadi persoalan hari. Nah, itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan baik. landasan untuk membuat jaminan hari tua hari ini harus menunggu 56 tahun. Saya banyak bertemu Ya, kawan-kawan buruh dari kami ini sedang melakukan roadshow gitu ya dari seluruh Sumatera. Justru mereka semua berbicara tentang persoalan keberatan atas kebijakan yang dibuatkan oleh pemerintah. Cukup seperti Permenaker sebelumnya gitu ya, bisa dibayar dengan tunai atau kemudian menunggu masa tunggu 1 bulan. Itu sudah cukup baik baik. Permenaker itu. Kenapa lagi-lagi hari ini dengan berbagai macam regulasi dan kebijakan yang semakin tidak berpihak kepada rakyat, ini menunjukkan bahwa kita justru kemudian merasa kepercayaan kita semakin sangat menurun terhadap pemerintah karena berbagai macam kebijakan yang Oke, dibuatkan adalah tidak pernah melibatkan partisipasi publik secara terbuka. baik. Oke. Ya, Mbak Nining, nah saya tangkap ya, kepercayaan sudah menurun saat ini. Mau diapakan sih uang buruh di BPJS Ketenagakerjaan? Sekarang saya tanya kepada Pak Timbul sebagai BPJS Watch. Pak, uang buruh yang dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan, adakah Pak? Amankah Pak kasnya? Ya, kalau kami mengamati dan kita yakinkan aman. Saya bukan orang BPJS Ketenagakerjaan, tapi saya tahu karena dalam laporan-laporan keuangannya kita baca yang setiap tahun disampaikan ke dua media massa ya. Misalnya di akhir 2021 saya dapat informasi ada 372 triliun, 372,5 triliun dana JHT. Dana JHT itu ada diinvestasikan di berbagai instrumen yang diatur dalam PP 99 2015 yang memang memastikan harus ditaruh di tempat yang aman. Seperti misalnya deposito itu ditaruh 54,7 triliun. Ini memang besar. Kenapa? Karena memang masih berlaku Permenaker 19 saat ini. Karena PHK ambil PHK jadi harus standby. Jadi tidak ada pernah berita
BPJS Tenagakerjaan gagal membayar JHT. Nggak pernah saya dengar. Dan saya perhatikan di RKAT rencana kerjanya 36,2 triliun, ditaruh 54,7 karena memang bagaimana supaya dipastikan dana standby. Nah, ini yang saya lihat obligasi itu surat berharga negara dan sebagainya itu 241 triliun. Ada duitnya, ada uangnya, dapat imbal hasil dari pemerintah dan sebagainya. Saham ada 47,7 triliun. Nah, ini sekitar 12,81%. Ini pun dapat, dia ditempatkan di LQ45, saham-saham unggulan. Nggak boleh dalam ketentuan PP menyatakan diinvestasikan ke saham-saham gurem dan saham-saham yang nggak boleh. Dia akan kena nanti direksi kalau melakukan pelanggaran terhadap regulasi yang ada terkait dengan pengelolaan aset BPJS Tenagakerjaan. Reksadana 26,7 triliun, properti ada 1,9 triliun, dan penyertaan sekitar 350 miliar. Jadi jelas ada data dana-dananya ada, dan memang ini yang dilaporkan setiap tahun yang memang kita bisa mengakses itu. Dan kalau kita perhatikan, kalau seluruh peserta JHT itu memperhatikan di awal-awal tahun itu akan keluar tambahan saldo mereka karena ada dikreditkan atau dimasukkan imbal hasilnya yang kalau kita perhatikan lagi itu di atas rata-rata suku bunga bank pemerintah. 2016 7,19%, di atas 2% dari suku bunga deposito bank pemerintah. 2017 7,83, di atas lebih dari 2%, 2,83% selisihnya. 2018 6,26%, 2019 6,08%, 2020 5,59%. Artinya dana yang kita taruh di BPJS Tenagakerjaan itu pun berkembang. Ya, jadi memang ini bagian dari memastikan dana itu tidak stuck, dan pengelolaan investasi itu menurut saya prudent dan itu dikembalikan dalam bentuk imbal hasil. Jadi jangan khawatir kalau itu portofolio tadi Bang Timbul ya sampaikan ya portofolionya memang sudah ada. Tapi menjawab gini Bang, tadi Mbak Nining juga meng-highlight soal ketidakpastian kerja. Katakanlah misalnya Permenaker yang baru ini sudah diberlakukan gitu. Ada beberapa case-case di lapangan bahwa seseorang pekerja itu kan dipaksa berhenti bekerja begitu. Kalau misalnya satu dan lain dua hal, dia harus menunggu sampai usia 56. Memang ada JKP, tapi kan JKP juga baru bulan Februari. Kita belum bisa melihat evaluasi, efektivitas dan lain sebagainya. Nah, menjembatani hal-hal seperti ini gimana Bang? Apa argumentasinya Bang? Ya, JKP itu sekarang sudah berlaku sebenarnya, memberikan manfaat. Jadi menurut PP 37 itu kan startnya Februari 2021. Dalam salah satu persyaratannya minimal mengiur 12 bulan. Jadi kalau Februari 2021, 12 bulannya ya sekarang. Makanya nanti launching tanggal 22. Nah, ini memang kita memberikan kritik kepada pemerintah. Harusnya launching JKP itu sebelum keluar Permenaker 2. Sehingga masyarakat tahu bahwa memang ada program JKP, jaminan kehilangan pekerjaan, yang memang siap diberikan manfaatnya per Februari ini. Karena sudah mengikuti ketentuan minimal 12 bulan mengiur. Nah, ketika sekarang nih ada orang ter-PHK, dia berhak dapat tiga manfaat itu. Uang tunai 45%, maksimal 6 bulan, nanti 45% 3 bulan, 25% 3 bulan lagi. Dapat pelatihan vokasional, dapat informasi pasar kerja. Sementara memang Permenaker 2 kan belum berlaku sekarang. Dia akan berlaku tanggal 4 Mei 2022 nanti. 3 bulan setelah tanggal 4 Februari saat ini. Nah, artinya memang... Baik. Berarti JKP itu, mohon maaf Bang Timbul, JKP itu berarti sudah dari Februari 2021 begitu ya? Iya, sudah diiur. Jadi pemerintah mengiur 0,22%. Kalau kita baca pidato kenegaraan Pak Presiden, itu disebut ada alokasi APBN untuk 2021 itu untuk iuran jaminan kehilangan pekerjaan. Itu sangat jelas dan sudah masuk. Dan itu yang sekarang ada dananya di DJS jaminan kehilangan pekerjaan. Jadi ada uangnya. Kalau gitu saya udah ada uangnya. Nah, berarti saya ke Mbak Nining kalau memang JKP dari 2021 sebenarnya tidak menjadi isu untuk mereka atau pekerja-pekerja ini yang kehilangan pekerjaannya? Pertama saya menyampaikan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja itu kan masih menjadi polemik hari ini. Kalau pemerintah tetap konsisten, sebenarnya kebijakan yang strategis itu tidak bisa diambil oleh pihak pemerintah gitu ya gitu.
Nah, artinya kalau ini dikaitkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja, artinya ada penggelapan hukum di sana. Itu yang harus dilihat. Nah, terus yang kedua adalah fakta realitanya, walaupun pemerintah sudah mengeluarkan Permenaker sebelumnya, hanya menunggu masa tenggang waktu 1 bulan, realita saya ini setiap hari bertemu dengan kaum buruh gitu ya. Kesulitan dan kemudian birokrasi untuk mendapatkan hal itu juga tidak mudah. Kami sering mendampingi para buruh keluarganya ketika untuk mengurus keluarganya atau yang sudah meninggal, bahkan ketika mereka korban PHK. Nah, menjadi problem adalah ini uang kaum buruh gitu ya, gitu. Terus kemudian ketika mereka sangat membutuhkan dalam satu hal yang urgent, mereka kemudian harus menunggu tengah waktu. Harus kita lihat fakta dan realita lah. Upah kaum buruh hari ini apakah bisa memenuhi kebutuhan hidup hal-hal dasar mereka, mulai dari persoalan pendidikan, kesehatan gitu ya, pangan, itu menjadi problem. Setiap bulan kaum buruh itu kalau habis gajian tanggal 5 paling kuat tanggal 7, setelah itu menggali lubang mereka. Nah, apalagi dengan situasi yang kemudian mereka menjadi kesulitan. Ketika dalam hal kesulitan mereka butuh untuk bagaimana memenuhi kebutuhan, terus kemudian juga tentang persoalan pendidikan anak mereka. Salah satu jalan keluarnya adalah untuk mengambil jaminan hari tua atau berusaha misalkan. Itu yang sering kami dampingi selama ini kaum buruh gitu. Nah, apalagi ini dibuat masa tenggang 56 tahun. Betul, di jaminan sosial itu menyatakan agar ada tenggang waktu. Tapi kan sebenarnya Permenaker sebelumnya kan sudah cukup baik. Kenapa harus dibuatkan semakin menyulitkan kaum buruh gitu loh. Beda kalau kita dalam persoalan hidup yang layak, kesejahteraan yang lebih gitu ya. Saya sangat sepakat tentang hal ini agar masa depan kaum buruh mereka juga ada hal yang lebih baik. Tapi fakta dan realita kita hadapi hari ini adalah kaum buruh semakin dalam kesulitan dan kesusahan dari berbagai macam kebijakan nih, Undang-Undang Cipta Kerja, surat edaran, bahkan Permenaker terakhir ini. Iya, Mbak Nining, terima kasih. Mungkin terakhir singkat saja di sini dengan Pak Timbul, karena kan ini kan desakan dan dorongannya adalah Permenaker dibatalkan, bahkan juga ada petisi. Nah, ini bagaimana Pak Timbul, mengingat payung hukum dari Permenaker ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja yang sudah dinyatakan inkonstitusional oleh MK? Jadi harus saya sampaikan, Undang-Undang Permenaker 2 ini nggak ada hubungannya dengan Cipta Kerja. Permenaker ini dikaitkan dengan pasal 35 dan 37 Undang-Undang SJSN. Kalau jaminan kehilangan pekerjaan betul ke Undang-Undang Cipta Kerja. Jadi kalau Permenaker ini nggak ada kaitan karena JHT itu diatur di Undang-Undang SJSN, PP 46 tahun 2015. Itu clear. Dan yang kedua, kalau terkait dengan putusan Mahkamah Konstitusi, ada poin 4, 5, 6, dan 7. Memang agak abu-abu sehingga disebutkan masih berlaku. Nah, pemerintah menjalankan. Jadi menurut saya begini, sesuatu yang baik menurut saya nggak usah ditolak gitu loh. Kita butuh dana untuk ketika orang PHK, dana tunai. Kita butuh pelatihan. Kalau kita berdebat terkait dengan putusan MK, menurut saya gitu loh. Kasihan gitu loh buruh. Gitu. Nah, oleh sebab itu kita dukung, artinya bagaimana kita mendorong supaya sosialisasi lebih masif sehingga lebih banyak yang mengetahui dan tata caranya diinformasikan dan lebih memudahkan bagaimana mendapatkan jaminan kehilangan pekerjaan. Dan JHT bisa kita kontrol melalui jam sostek mobile online. Setiap hari kita mau tahu berapa saldo kita pun kita bisa. Jadi ini bagian dari kontrol, bagian dari keterbukaan. Nah, ini yang kita dorong seluruh pekerja buruh, kita dapat informasi dulu untuk sosialisasi dan sebagainya. Terima kasih. Baik, ini berarti PR-nya Bayu mencari jalan tengah antara pekerja, BPJS Ketenagakerjaan dan juga pemerintah di sini ya. Baik. Memang terlihatnya seolah-olah tidak ada keterkaitan ya, tapi itu nggak bisa dipungkiri. Ini adalah bentuk penggelapan persoalan hukum. Jadi kalau Bang Timbul bilang bahwa kita juga harus melihat bagaimana fakta realita kehidupan kaum buruh mayoritas hari ini. Kita kalau dalam hal yang baik apa yang tidak kita sepakati, tapi ini persoalannya adalah kita juga harus melihat hal-hal yang objektif. Persoalannya pemerintah ketika melahirkan satu kebijakan tidak partisipatif sejak dari awal, tidak transparan dari awal, sehingga kalau memang pemerintah butuh masukan ataupun kemudian melahirkan kebijakan yang baik, ya seharusnya lebih terbuka dari awal sehingga tidak seperti ini. Sebenarnya sudah berkali-kali kita mengingatkan pemerintah, buatkanlah kebijakan yang memang
demokratis, semua orang bisa memberikan kontribusinya. Oke, Baik. baik. Bisa dipahami ya? Baik. Mbak Nining terima kasih, Bang Timbul juga terima kasih. Kalau ada waktu lagi nanti kita akan ajak ngobrol lagi ya. Panjang Seru soalnya nanti ya. isu ini gitu masih akan bisa kita angkat Ya. kembali. Oke, sekali lagi Bang Timbul terima kasih, Mbak Nining juga terima kasih. Salam sehat selalu, selamat beraktivitas.